Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini kita kembali mendengarkan akan renungan firman-Nya melewati 1 Tawarik pasal 12 ayat 16 hingga ayat yang ke-22, di mana firman Tuhan hari ini berbicara tentang Tuhan meneguhkan orang yang dipanggilnya. Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang kita hidup dalam dunia yang serba digital, serba cepat, dan penuh keraguan. Tahun 2025 ini, kita menghadapi banyak tantangan. Hubungan yang dangkal karena lebih banyak komunikasi lewat layar daripada hati. Krisis kepercayaan karena hoaks dan manipulasi data, serta tekanan besar untuk berhasil dalam standar dunia. Banyak orang merasa kesepian, meskipun punya ribuan koneksi. Banyak juga yang mempertanyakan, apakah aku benar-benar sedang berjalan dalam kehendak Tuhan? Mengapa terasa seperti aku sendirian di panggilan ini? Daud juga mengalami hal serupa. Dalam 1 Tawarik pasal 12 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-22. Saat dia masih belum menjadi raja, masih dalam pelarian, datanglah orang-orang dari suku Benyamin dan Manasye. Katanya ingin membantu, tapi Daud tidak langsung percaya. Dia tahu niat orang bisa terlihat baik, tapi belum tentu tulus. Lalu Roh Allah turun ke atas Amasai, pemimpin mereka, dan melalui dia, Tuhan meneguhkan bahwa mereka memang datang membawa damai. Artinya, Tuhan sanggup menunjukkan mana yang benar dan siapa yang benar. Dalam ayat yang ke-22, menutup bagian ini dengan luar biasa. Setiap hari orang datang membantu Daud, sampai mereka menjadi tentara besar seperti tentara Allah. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang menjadi makna bagi kita untuk menghayati firman ini di tahun 2025 ini? Yang pertama, Tuhan tahu siapa yang benar-benar untukmu. Jadi tidak semua orang yang mendekat bisa dipercaya. Tapi Tuhan akan menyatakan siapa yang bisa kita percayai. Di tengah dunia yang penuh kepura-puraan, Dia akan memberi kepekaan. Yang kedua, jangan takut kalau kamu merasa berjalan sendiri. Mungkin kamu sedang mengejar panggilan Tuhan di dunia kerja, pelayanan, atau keluarga, dan sepertinya tidak ada yang mendukung. Tapi sama seperti kepada Daud, Tuhan akan mengutus orang-orang yang tepat. Bukan lebih cepat, tetapi selalu tepat waktu. Yang ketiga, kamu tidak salah jalan kalau kamu taat. Dunia mungkin tidak mengerti pilihanmu, tapi kalau Tuhan yang memanggil, Dia juga yang akan meneguhkan dan memperlengkapi. Biarlah kebenaran firman yang boleh kita renungkan pada saat ini mampu memperlihatkan siapa diri dan sesama kita di hadapan Tuhan, dan hiduplah di dalam ketaatan melewati kehendak-Nya. Biarlah di tahun yang penuh teknologi, perubahan sosial, dan kecemasan akan masa depan, kita butuh lebih dari sekadar logika dan strategi. Kita butuh pimpinan Roh Kudus, hikmat ilahi, dan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan orang di tempat yang Dia pilih. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman yang boleh kita dengarkan pada saat ini. Saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Tuhan Yesus, di tengah dunia yang makin tidak pasti, Engkau tetap menjadi Allah yang setia. Kami sering merasa ragu, merasa sendirian, dan bingung menilai siapa yang bisa kami percayai. Tapi hari ini kami belajar bahwa Engkau sanggup meneguhkan panggilan kami dan mengutus orang-orang yang tepat dalam hidup kami. Tolong kami agar tidak bergantung pada penilaian manusia atau algoritma dunia ini,
tapi bersandar penuh hanya kepada Roh-Mu. Beri kami kepekaan, keberanian, dan ketekunan untuk berjalan terus dalam panggilan yang Engkau beri. Walau tidak populer, walau tidak cepat, karena Engkau yang memulai, Engkau juga yang akan menyelesaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.